Selamat datang kembali di channel YouTube Gosip Tekno, dan selamat datang juga di video perang kelas mid-range terpanas awal tahun 2022. Yep, jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, tampaknya daya beli dan pengetahuan masyarakat kita sudah semakin meningkat. Alhasil, smartphone di harga 4 jutaan mulai laris diburu oleh para konsumen. Di video kali ini kami akan menyajikan rangkuman 10 rekomendasi smartphone 4 jutaan terbaik yang menarik untuk dimiliki di awal tahun 2022 ini. Seperti biasa, daftar pada video ini tidak bersifat ranking dan kami akan mengurutkan mulai dari yang paling mahal. Simak video ini lebih lanjut hanya di Gosip Tekno. 1. Oppo Reno 5 5G. Semenjak kemunculan Realme sebagai anak perusahaan Oppo, kelas menengah ke atas tampaknya memang menjadi tujuan utama Oppo untuk beberapa tahun ke depan. Salah satu buktinya adalah kehadiran smartphone ini. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Oppo Reno 5 5G. Yang pertama, diperkuat dengan chipset Qualcomm Snapdragon 765G yang sudah mendukung jaringan 5G dan mampu menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 386 ribuan. Yang kedua, dibekali fast charging dengan kecepatan mencapai 65 watt. Yang ketiga, memiliki layar berteknologi AMOLED dengan refresh rate mencapai 90 Hz. Dan keempat, terdapat fitur NFC. Oppo Reno 5 5G bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp4.999.000. 2. Poco F2 Pro. Sedikit berbeda dari karakter Poco yang biasanya lebih mengutamakan kecepatan dibanding sektor lainnya. Poco F2 Pro hadir sebagai smartphone kelas menengah yang sebenarnya sangat layak berada di kelas flagship. Berikut kelebihan yang ditawarkan oleh Poco F2 Pro. Yang pertama, memiliki build quality premium dengan balutan kaca Gorilla Glass 5 di kedua sisi. Yang kedua, dibekali dengan layar Super AMOLED yang sudah mendukung teknologi HDR10. Yang ketiga, diperkuat dengan chipset Qualcomm Snapdragon 865 yang sudah mendukung jaringan 5G dan mampu menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 665 ribuan poin. Keempat, memiliki fitur tambahan seperti infrared blaster dan NFC. Yang kelima, memiliki layar penuh tanpa notch berkat kehadiran kamera selfie dengan mekanisme motorik. Sedangkan kelemahannya yang pertama terdapat pada refresh rate layar yang masih 60 Hz. Kedua, ukuran RAM 6GB yang kami rasa terlalu kecil jika dibandingkan kompetitornya di kelas ini. Yang terakhir, agak subjektif, kami tidak suka dengan desainnya. Poco F2 Pro bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp4.799.000. 3. Poco F3. Masih rekomendasi dari Poco, kali ini ada Poco F3 yang hadir sebagai generasi penerus Poco F2 Pro. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Poco F3. Yang pertama, memiliki build quality premium dengan balutan kaca Gorilla Glass 5 di kedua sisi. Kedua, sudah dibekali layar AMOLED berteknologi HDR10 dengan refresh rate mencapai 120 Hz. Ketiga, diperkuat dengan chipset Qualcomm Snapdragon 870 5G yang sudah mendukung jaringan 5G dan mampu menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 714 ribuan poin. Keempat, memiliki fitur tambahan seperti infrared blaster dan NFC. Sedangkan kelemahannya yang pertama terdapat pada bagian kamera 48 megapiksel yang cukup ketinggalan dibanding kompetitornya di kelas ini. Yang kedua, kami tak suka dengan desainnya khusus untuk varian warna biru. Yang hitam dan putih udah oke, tidak ada masalah. Poco F3 bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp4.715.000. 4. Realme GT Master Edition. Lini GT milik Realme sejauh ini sukses banyak mencuri perhatian berkat berbagai kelebihan yang ditawarkan, tak terkecuali Realme GT Master Edition. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Realme GT Master Edition. Yang pertama, sudah dibekali layar berteknologi Super AMOLED dengan refresh rate mencapai 120 Hz. Kedua, diperkuat dengan chipset Qualcomm Snapdragon 778G yang sudah mendukung jaringan 5G dan mampu menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 541 ribuan. Ketiga, dibekali fitur fast charging dengan daya mencapai 65 watt. Keempat, terdapat fitur NFC. Dan kelima, lagi-lagi agak subjektif tapi menurut kami desainnya keren. Realme GT Master Edition bisa didapatkan dengan harga Rp4.599.000. 5. Samsung Galaxy M52 5G.
Jika kita bicara mengenai kelas menengah dan kelas flagship, maka Samsung tak akan pernah kehilangan tempat sebagai salah satu brand legendaris dalam industri smartphone. Dan Galaxy M52 5G adalah salah satu andalan yang bisa kita temukan di kelas ini. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Samsung Galaxy M52 5G. Yang pertama, diperkuat dengan chipset Snapdragon 778G yang sudah mendukung jaringan 5G dan mampu menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 545 ribuan poin. Kedua, memiliki fitur NFC. Yang ketiga, dibekali dengan baterai besar berukuran 5000 mAh. Yang keempat, ada Samsung, sudah pasti ada One UI. Salah satu UI terbaik dalam sistem operasi Android sejauh ini. Sedangkan kelemahannya yang pertama terdapat pada bagian material bodi belakang yang masih menggunakan plastik. Mungkin ada beberapa yang tidak setuju karena tak terlalu penting. Namun bagi kami, material kaca sebagai bodi memang membantu menambah feel premium sebuah smartphone. Yang kedua, kecepatan charging yang hanya mencapai 25 watt cukup tertinggal dibanding kompetitor. Samsung Galaxy M52 5G bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp4.485.000. 6. Samsung Galaxy M62. Masih rekomendasi dari Samsung, kali ini ada Samsung Galaxy M62 yang tidak kalah menarik untuk dimiliki. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan Samsung Galaxy M62. Yang pertama, dibekali dengan layar berteknologi Super AMOLED Plus. Yang kedua, diperkuat dengan chipset Exynos 9825 yang mampu menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 520 ribuan poin. Ketiga, dibekali dengan baterai monster berukuran 7000 mAh. Ini poin paling gila yang ada dalam daftar ini. Yang keempat, memiliki fitur NFC. Dan yang kelima, sudah pasti ada One UI. Sedangkan kelemahannya yang pertama terdapat pada refresh rate layar yang masih terbatas di 60 Hz. Kedua, material bodi belakang yang masih menggunakan plastik. Yang ketiga, belum adanya dukungan 5G, di mana kompetitor di kelas harga ini rata-rata sudah mendukung jaringan 5G. Keempat, kecepatan charging yang hanya mencapai 25 watt ini cukup tertinggal dibanding kompetitor. Ditambah lagi ukuran baterainya yang tidak masuk akal itu, tentu pengisian dayanya akan lebih memakan waktu. Yang kelima, lagi-lagi masalah desain, kami tidak suka dengan desainnya. Samsung Galaxy M62 bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp4.470.000. 7. Vivo V21 5G. Yup. Berbeda dengan beberapa tahun lalu di mana kami sering membuli Vivo. Jujur saja akhir-akhir ini Vivo semakin menjadi brand favorit kami. Alasannya sederhana. Kebanyakan smartphone Vivo mampu memenuhi ekspektasi untuk semua kelas dengan harga yang masuk akal. Yap, semua kelas. Sebuah pencapaian yang menurut kami cukup impresif untuk sebuah brand smartphone. Dan berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Vivo V21 5G. Yang pertama, dibekali bodi berbahan kaca di bagian belakang dengan desain yang menarik. Kami sangat suka dengan desain keluaran Vivo mulai seri V20 sampai sekarang. Yang kedua, memiliki layar AMOLED berteknologi HDR10 dengan refresh rate mencapai 90 Hz. Yang ketiga, diperkuat dengan chipset MediaTek Dimensity 800U yang sudah mendukung jaringan 5G dan mampu menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 310 ribuan poin. Yang keempat, dibekali dengan kamera selfie 44 megapiksel berteknologi OIS dengan dual flash dan tuning kamera khas Vivo. Yang kelima, memiliki fitur NFC multifungsi. Sedangkan kelemahannya terdapat pada sektor baterai di mana kapasitasnya hanya mencapai 4000 mAh. Vivo V21 5G bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp4.399.000. 8. Infinix Zero X Pro. Kami rasa banyak pihak yang setuju jika akhir-akhir ini Infinix tampak meledak di pasaran berkat produk yang mampu bersaing dengan brand kelas atas. Dan Infinix Zero Pro adalah yang tersangar di antara lini Infinix sampai saat ini. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Infinix Zero X Pro. Yang pertama, dibekali bodi berbahan kaca di bagian belakang dengan desain flat frame. Sebagai penggila iPhone era Steve Jobs, tentu desain flat frame tak bisa kami abaikan begitu saja. Yang kedua, memiliki layar berteknologi AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. 3. Diperkuat dengan chipset MediaTek Helio G95 yang mampu menghasilkan skor Antutu versi 9 dan mencapai 340 ribuan.
Keempat, memiliki kamera utama dengan resolusi mencapai 108 megapiksel dan lensa periskop dengan 5 kali optical zoom. 5. Dibekali fitur fast charging dengan daya mencapai 45 watt. 6. Memiliki kapasitas penyimpanan besar yang mencapai 256 GB. Sedangkan untuk kelemahannya yang pertama, tidak ada NFC. Ini cukup fatal untuk kelas 4 jutaan ya. Yang kedua, belum adanya dukungan 5G. Infinix Zero X Pro bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp4.399.000. 9. Vivo X50. Hadir sebagai smartphone terjadul dalam daftar ini, Vivo X50 masih memiliki beberapa hal yang pantas untuk ditandingkan di kelas harga ini. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Vivo X50. Yang pertama, dibekali dengan bodi berbahan kaca di bagian belakang dengan frame berbahan aluminium, dibalut sentuhan desain yang cukup keren. Kedua, memiliki layar AMOLED berteknologi HDR10 dengan refresh rate mencapai 90 Hz. Yang ketiga, diperkuat dengan chipset Snapdragon 730 yang mampu menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 340-an ribu poin. Yang keempat, salah satu yang paling menarik dari Vivo X50 adalah bagian kameranya. Meskipun resolusinya hanya mencapai 48 megapiksel, namun tuning kameranya ini cukup gila ya, setingkat di atas tuning kamera Vivo biasanya. Padahal tuning kamera Vivo saja sudah gila menurut kami. Kelima, memiliki fitur NFC multifungsi. Untuk kekurangannya kemungkinan akan datang dari sisi software, berhubung Vivo X50 adalah smartphone jadul yang meluncur menggunakan Android 10. Tentu dukungan softwarenya tidak akan sebanyak smartphone yang lebih baru. Vivo X50 bisa didapatkan dengan harga Rp4.350.000. 10. Poco X3 GT. Satu lagi rekomendasi dari Poco, ya sudah seperti seharusnya seekor Poco. Yang satu ini cukup gila juga. Bahkan mungkin bisa jadi salah satu yang paling worth dibeli untuk kelas 4 jutaan. Coba disimak. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Poco X3 GT. Yang pertama, dibekali dengan layar IPS berteknologi HDR10 dengan refresh rate mencapai 120 Hz berlapis Gorilla Glass Victus. Kedua, diperkuat dengan chipset MediaTek Dimensity 1100 5G yang sudah mendukung jaringan 5G dan mampu menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 640 ribuan poin. Skor yang cukup gila untuk smartphone 4 jutaan termurah dalam daftar ini. Ketiga, memiliki kapasitas baterai yang cukup besar mencapai 5000 mAh. Yang keempat, dibekali fitur fast charging terkencang dalam daftar ini dengan kecepatan mencapai 67 watt. 5. Memiliki fitur tambahan seperti infrared blaster dan NFC. Yang keenam, harganya cukup murah untuk sebuah smartphone 5G yang kencang. Sedangkan kelemahannya terdapat pada bagian kamera selfie-nya yang agak kentang dengan resolusi 16 megapiksel dan bodi yang masih menggunakan material plastik. Tapi desainnya ya oke lah, kami suka. Poco X3 GT varian RAM 8/128 GB bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp4.199.000. Sedangkan untuk varian 8/256 GB bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp4.575.000. Itulah 10 smartphone 4 jutaan terbaik yang bisa Anda dapatkan di awal tahun 2022 ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gosip Tekno.